Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas tentang update market crypto, khususnya setelah market crypto ini akhirnya mengalami koreksi juga ya, selama beberapa hari terakhir cukup mengalami kenaikan. Nah, nanti di video kali ini kita akan bahas apakah koreksi ini normal, wajar, atau memang ini harus yang kita perhatikan koreksinya. Dan nanti kita lihat juga action-action apa yang bisa kita lakukan juga ya. Dan kalau misalnya teman-teman suka video seperti ini, mungkin bisa bantu share videonya, like ataupun subscribe. Dan kita akan langsung masuk seperti biasa ke dalam pembahasannya juga ya. Kita update keadaan market crypto hari ini turun sekitar 4,2% ya, 4,2%. Bitcoinnya juga turun. Bisa kita perhatikan ini turun sekitar 4,6%. Ethereum turun, jadi rata-rata memang mengalami penurunan. Kalau kita lihat selama 24 jam terakhir, ya banyak altcoin juga sedikit mengalami koreksi. The Graph, Oasis, kita lihat koreksinya lumayan sih sebenarnya 9-10%. Apakah masih ada naik? Sebenarnya beberapa masih cukup performing. Kita lihat ada GMT ini naiknya cukup tinggi ya sebenarnya selama beberapa hari terakhir, juga dalam 30 hari terakhir. Zilliqa, ini Phantom juga lagi cukup performing juga. Dan nanti di video kali ini mungkin kita akan bahas sedikit tentang Phantom karena memang lagi ada berita. Dan itu untuk update market crypto. Kita cek Fear and Greed juga. Untuk Fear and Greed Index ini masih di level 50. Jadi kita masih ke dalam level neutral. Dan kita update ke dalam beberapa berita terbaru di market crypto ya. Ini yang cukup menarik dan cukup besar juga sebenarnya. Citibank, mungkin teman-teman familiar dengan Citibank. Citi sees metaverse economy as large as 13 trillion dollars. Jadi Citibank ini ada keluarkan report, dan reportnya di sini dia bilang metaverse ini akan menjadi cukup besar atau menjadi besar di tahun 2030. Bahkan dia ada estimate, jadi ini estimasi saja, mungkin ekonomi di dalam metaverse ini bisa senilai dengan 13 triliun dolar. Jadi ini sangat-sangat besar sebenarnya ya. The virtual world could be the next generation of the internet. Kalau menurut Citibank, bisa menjadi the next internet atau internet selanjutnya lah. Dan kita lihat lagi di sini beberapa halnya. Sebenarnya dia nggak ngomong 13, dia ngomongnya range-nya gitu ya. Di sini dia bilang the total addressable market atau untuk metaverse ekonomi sendiri ini di kisaran harga 8 triliun sampai 13 triliun dolar by 2030 atau sampai 2030. Nah, kalau misalnya Citibank sendiri saja sudah ada bilang bahwa wah ini kira-kira bisa sampai 13 triliun atau 8 sampai 13 triliun, mungkin kita juga bisa mengambil kesempatan ini. Bagaimana caranya? Caranya mungkin ya kita melihat kripto-kripto juga yang bergerak di bidang metaverse gitu, karena banyak ada relasi antara metaverse dengan cryptocurrency juga gitu, antara gaming coin ataupun metaverse coin gitu ya. Jadi ini cukup menarik dan bisa diperhatikan. Lalu di sini kita juga akan bahas kira-kira performance atau market crypto di bulan April kira-kira akan bagaimana gitu ya. Di sini kita lihat secara historical returnnya berdasarkan history ya yang sebelum-sebelumnya. Di sini kita analisa menggunakan chart atau monthly chart per bulannya. Sebelumnya di bulan Maret, mungkin kita lihat memang bulan Maret ini secara historically nggak terlalu bagus gitu. Kita lihat ini kita mengalami penurunan untuk Bitcoin ya. Di bulan Maret ini cukup dalam, kita lihat minus 24, minus 32%. Dan tapi ternyata untuk bulan Maret sendiri Bitcoin berhasil untuk closing hijau, bahkan cukup hijau juga sekitar 5,3%. Nah, untuk bulan April kira-kira bagaimana? Kalau saya kira untuk sekarang mungkin momentum dari Bitcoin sendiri masih cukup bagus. Jadi mungkin ada potensi kita mengalami kenaikan juga gitu ya untuk bulan April secara khusus. Dan memang kalau kita lihat secara historik ya, atau secara sejarahnya lah bisa dibilang ya, Bitcoin ini cukup performing bagus di bulan April. Kita bisa lihat ini rata-rata bahkan ini naik 30%, 30%, 30%, 30% gitu. Jadi kalau kita lihat dari sini penurunannya pun, kalau kita lihat ya, penurunan Bitcoin di bulan April tidak terlalu dalam juga. Ini hanya minus 1,1%, minus 3% gitu. Jadi bulan April ini secara historik cukup bagus untuk kripto bisa dibilang. Tapi tetap teman-teman harus lihat secara makronya juga. Kadang kita tidak bisa ada ekspektasi gitu, bisa tiba-tiba terjadi tiba-tiba. Kalau secara makronya, makro ini adalah berita-berita utama mungkin seperti konflik antara Rusia dan Ukraina, secara inflasi yang tidak terkontrol dan lain-lain. Itu tetap harus diperhatikan karena mungkin akan ada dampak juga terhadap market kripto gitu. Tapi mungkin dengan seperti ini probabilitasnya untuk Bitcoin mengalami bulan yang hijau cukup besar lah bisa dibilang ya. Dan kita lihat juga untuk Ethereum, mungkin ya kita lihat Ethereum di sini. Mana kita cek Ethereum chart monthly ya. Ethereum hampir sama juga. Kita lihat di bulan April rata-rata Ethereum juga mengalami kenaikan cukup signifikan sekali ya. Kita lihat Ethereum monthly returns
April ini rata-rata hijau dari 2016, sempat mengalami penurunan sekitar 23%, tapi selama beberapa tahun terakhir ini mengalami cukup hijau lah untuk di bulan April. Jadi ini yang bisa kita perhatikan. Dan bulan April ini saya rasa juga akan cukup besar. Kenapa? Karena memang kalau teman-teman perhatikan lagi ada event juga, event crypto. Ini teman-teman lihat, ini sebelumnya kita sempat bahas juga di video terakhir ya, dimana akan ada Bitcoin Conference di April 6 sampai 9. Dan biasanya kalau ada event ini volatilitas cukup tinggi gitu ya, apalagi mungkin market ada ekspektasi kira-kira di event ini ada pengumuman apa dan lain-lain gitu ya. Jadi ini bisa diperhatikan. Lalu selanjutnya kita bisa lihat juga ini pengumuman cukup baru juga dari Bitcoin Archive, di mana breaking news gitu ya. Fashion label Off-White, ini salah satu fashion brand Off-White gitu ya, cukup terkenal. Now accept Bitcoin, jadi bisa membeli Off-White, baju Off-White atau fashion wear gitu ya dengan Bitcoin. Tapi ini hanya di beberapa tempat saja, di London, di Paris ataupun di Milan gitu. Ini untuk update Bitcoin. Dan kita juga tadi mau bahas sedikit tentang Phantom, di mana untuk beberapa jam yang lalu ini Phantom ada launching program baru, dan launching program ini funding lah untuk mengexpand lagi ekosistem Phantom gitu ya, ekosistem Phantom, dan grantnya juga cukup tinggi ya fundingnya. Kita lihat ada sekitar 480 juta dolar. Jadi makanya kalau teman-teman lihat kenapa Phantom bisa mengalami kenaikan di saat yang lain cukup mengalami koreksi, itu karena Phantom ada announcement ini. Dan memang sempat kita bahas juga selama beberapa video terakhir juga, di mana kalau untuk Phantom ini masih cukup menarik sekali, walaupun dalam berita-berita terakhir dari Phantom ya kurang begitu bagus dengan adanya rumor si Andre Cronje atau salah satu top developernya ini keluar dari Phantom. Tapi saya rasa saya sendiri masih cukup percaya juga dengan Phantom, dan kita lihat nanti prospek Phantom dan potensi Phantom semoga bisa berkembang juga gitu ya. Ini untuk Phantom. Nanti kita lihat mungkin secara teknikalnya, dan sekarang kita akan langsung masuk ke dalam analisa teknikalnya ya. Kita mulai dari Bitcoin, tapi kembali lagi teman-teman bisa do your own research and disclaimer on juga, karena video ini bukan not financial advice gitu ya. Jadi semua keputusan tetap di tangan teman-teman. Kalau untuk sekarang, kalau kita lihat secara chart, video sebelumnya kita sempat bahas nih, kripto naik terus, akankah koreksi? Dan akhirnya kita dikasih juga mengalami koreksi. Jadi kalau misalnya kita lihat, ini sebenarnya opportunity atau kesempatan bagus untuk teman-teman yang kemarin mau masuk, tapi kenapa market naik terus ya, tidak terjadi koreksi. Nah ini kita dikasih koreksi selama 3 hari terakhir, bahkan Bitcoinnya cukup turun dan altcoin juga mengalami penurunan. Jadi ya bisa dibilang kesempatan bagus. Jadi kalau teman-teman yang mau masuk, mungkin saya sarankan jangan terlalu agresif gitu, karena secara makronya masih kurang uncertain. Tapi mungkin kalau masuk ini bisa dengan cara cicil atau dollar cost averaging gitu ya, dicicil mungkin 10 atau 20% dari total modal dicicil, karena ini buy on support bisa dibilang ya. Dan kalau kita perhatikan, memang kalau kita lihat dari patternnya sendiri, sebenarnya ini masih cukup bagus dan koreksi wajar. Dimana sebelumnya di video terakhir kita bilang secara bearish skenario-nya ya, ini adalah resisten yang kuat ya, level 0,5 Fibonacci di angka sekitar 47.700 gitu, 47.700. Di sini adalah resisten kuat. Ditambah lagi sebenarnya ini saya lupa show kemarin, itu adalah di sini. Kalau teman-teman perhatikan, ini adalah, kita close yang ini dulu ya. Ini adalah moving average-nya dia, moving average 200-nya. Yang warna merah, dimana teman-teman bisa perhatikan ini juga mengalami, bisa dibilang menjadi resisten yang kuat juga, dynamic resistant gitu ya di sini. Jadi bisa dibilang ini reject dari dua zone ini atau dua resisten ini. Makanya ini Bitcoin bisa mengalami penurunan dulu. Dan penurunan sendiri untuk sekarang masih cukup positif. Kenapa positif? Bukan positif sih, sebenarnya lebih ke arah wajar gitu ya. Karena ini sebelumnya dia menjadi resisten yang kuat. Mungkin kita pakai kita buatkan kotak di sini, square. Nah, jadi lebih kelihatan jelas. Nah, kita lihat dari sini. Sebelumnya ini ada menjadi level resistennya dia ya. Kita lihat di sini ada resisten, di sini ada resisten, dan sekarang yang sebelumnya menjadi resisten kuatnya, sekarang ini Bitcoin kembali mengalami retest gitu. Jadi ini hal yang kita bisa perhatikan, dan hopefully mungkin ini hanya sekedar retest dan Bitcoin bisa kembali lagi melanjutkan kenaikan. Kira-kira seperti itu. Itu adalah good skenario-nya. Dan teman-teman mungkin bisa perhatikan, ini masih tergolong koreksi wajar kalau misalnya Bitcoin ini masih bisa mempertahankan level supportnya gitu ya. Ini di sekitar level 44.000. Kalau saya rasa mungkin masih ada potensi sebenarnya dia tes di exponential moving average 20-an gitu ya. Ini di level hampir sama dengan level Fibonacci 0,382 gitu. Jadi di daerah sini. Mana ya, kita kasih
Labelnya ini mungkin di sekitar level 43.900-an, 44.000. Ini mungkin masih ada potensi kalau misalnya Bitcoin mengalami pelemahan. Dan ya, ini bisa diperhatikan kalau misalnya ternyata Bitcoin mengalami penurunan turun lagi ke 43.000 atau ke 42.000 gitu ya, ke bawah sini. Nah, itu teman-teman harus perhatikan karena itu cukup penting dan mungkin itu artinya Bitcoin sedikit lose kekuatan, lose momentum. Dan ini sedikit red flag kalau misalnya support Bitcoin ternyata mengalami penurunan. Karena ini selama beberapa hari terakhir kita cukup menunjukkan tren positif. Dan yang kita nggak mau adalah ternyata Bitcoin mengalami penurunan, mengalami pelemahan dan tidak kuat menahan supportnya. Dan ini menunjukkan wah ternyata Bitcoin ini udah nggak kuat dan mungkin kita bisa mengalami sedikit bear market dulu ya. Mungkin selama beberapa bulan ke depan bisa dibilang seperti itu ya. Secara objektifnya seperti itu. Dan tapi hopefully masih bisa bertahan. Itu yang saya lihat. Dan ini untuk Bitcoin. Lalu kita lihat juga untuk Ethereum. Untuk Ethereum sama. Ini Ethereum sudah mengenai target profit kita ya di sekitar 3.300. Dan sekarang juga Ethereum bisa dibilang hanya retest di support sebelumnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mencari level untuk buyback Ethereum atau membeli Ethereum, cicil juga, yaitu mungkin di daerah 3.100 sampai 3.200. Dan saya rasa Ethereum ini mungkin di tahun 2022 ini akan cukup menarik. Apalagi tentang adanya Ethereum 2.0, the merge yang sempat kita bahas juga. Jadi ini akan cukup menarik sekali dengan Ethereum dan mungkin potensi Ethereum mengalami penguatan juga cukup tinggi gitu ya. Jadi ini teman-teman bisa perhatikan, cukup safe juga karena Ethereum kan nomor 2. Dan itu untuk Ethereum. Kita lihat juga untuk Phantom. Phantom di sini kita lihat. Nah, kalau Phantom ini ada chart yang dia harus breakout, ada resistance yang dia harus breakout dan ini persis di dalam resistennya. Kalau teman-teman perhatikan, ini garis warna kuning ini ya. Saya rasa ini akan menjadi resisten kuat, resisten lainnya untuk Phantom. Dan kalau teman-teman lihat di sini, Phantom memang sedikit mengalami penurunan atau kelihatan mengalami pelemahan, terutama setelah ada bukan rumor tentang adanya salah satu top developernya si Andre Cron-nya ini keluar dari Phantom dan ini mengalami pelemahan. Dan sekarang memang dia sudah sedikit mengalami penguatan. Yang kita tunggu adalah apakah dia bisa reverse the trend gitu. Karena sekarang bisa dibilang dia lagi masih dalam tren penurunan gitu. Dan kapan dia bisa reverse, kapan dia bisa kembali uptrend, kapan dia bisa menunjukkan penguatan, itu sebenarnya mungkin kalau misalnya dia bisa break dari resistance line ini. Karena sebelumnya kita lihat di sini ini ada tes pertama, tes kedua, tes ketiga gitu ya. Lalu ini dia mengalami penurunan dan sekarang bisa kita lihat sebenarnya ini persis dia di dalam resistance line-nya ini. Jadi yang saya rasa, kalau misalnya Phantom cukup positif, dia harus bisa breakout ya, volumenya juga kuat dan bisa kembali menunjukkan uptrend lagi, breakout dari trend line ini gitu. Ini untuk Phantom ya. Dan Phantom sebenarnya kalau saya rasa sendiri masih cukup menarik juga dengan fundamentalnya dan harga sekarang yang bisa dibilang tergolong sedikit terdiskon. Tapi kalau teman-teman mau beli untuk Phantom dengan harga sekarang mungkin lebih baik wait and see dulu atau mungkin menunggu konfirmasi apakah dia benar-benar bisa breakout dari resistance ini atau tidak. Tapi Phantom pasti masih menarik gitu ya. Ini untuk Phantom. Dan terakhir kita akan bahas untuk Bitcoin Dominance. Kita mau lihat Bitcoin Dominance-nya bagaimana dan ternyata memang Bitcoin Dominance-nya ini mengalami penurunan. Dari beberapa video sebelumnya kita lihat, kita mengharapkan untuk Bitcoin Dominance-nya mengalami penurunan. Artinya adalah dominasi Bitcoin menurun, berarti altcoin ini dominasinya naik gitu. Berarti secara harga altcoin cukup performingnya cukup bagus gitu ya. Dan kita lihat juga nih mengalami penurunan, makanya kita bisa lihat beberapa altcoin juga cukup mengalami kenaikan yang signifikan. Dan hopefully selama beberapa hari ke depan ini masih bisa cukup menurun. Tapi saya rasa kalau dengan penurunan seperti ini ada potensi untuk sedikit mengalami kenaikan dulu ya, retest dulu sebelumnya menjadi support, jadiin resisten, lalu kembali mengalami penurunan. Nah, mungkin seperti ini lebih likely lah, mungkin ada potensi seperti ini. Jadi kira-kira itu untuk analisa seperti Bitcoin, Ethereum, Phantom, dan analisa berita-berita terbaru. Kalau misalnya teman-teman suka video ini, mungkin bisa bantu share videonya, like, ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye-bye.